दिन ना आए वो क्यों, तुम मिलोगे जब यूं। जाऊं मैं कोना कोना ये जहां, तू है कहाँ। ढूंढूं मैं वो ही मेरे दिल की जुबान, जाने जा। ना आए वो क्यों, तुम मिलोगे जब यूं। जाऊं मैं कोना कोना ये जहां, तू है कहाँ। ढूंढूं मैं वो ही मेरे दिल की जुबान, जाने जा। Bahagia itu dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Disadur dari buku Tasawuf Modern karya Profesor Dr. Hamka. 3 orang berkawan berjalan di sebuah kampung yang ramai, di mana berdiri rumah-rumah yang indah, tempat tinggal orang kaya, tuan-tuan, dan orang-orang yang bergaji besar. Ketika itu hari telah petang. Matahari telah condong ke barat. Cahaya syafaq merah dari barat bergelut dengan cahaya listrik yang mulai menerangi jalan raya. Di antara pergelutan siang dengan malam itu, beberapa orang duduk di muka pekarangan rumahnya bersama anak dan istrinya, sambil membaca surat kabar yang terbit petang, sambil istirahat selepas pulang dari pekerjaan. Di atas meja terletak beberapa mangkuk teh. Si ibu sedang menyulam, anak-anak sedang bermain di hamparan rumput halaman rumah yang hijau. Alangkah bahagianya orang-orang yang tinggal di sini, kata salah seorang dari ketiga orang bertamasya itu. Lihatlah keindahan rumahnya, bertikam dengan keindahan pekarangannya. Kecukupan perkakasnya bergelut dengan kepuasan hatinya. Di dekat rumah kelihatan garasi mobilnya. Tentu mobil itu menurut model yang paling baru. Gajinya tentu mencukupi untuk belanja dari bulan ke bulan, malah lebih dari cukup. Seorang di antara ketiga yang bertamasya itu, demi mendengarkan perkataan kawannya itu menjawab, "Ah, jangan engkau terpedaya oleh kulit lahir, karena dunia ini hanya komedi. Boleh jadi di balik keindahan perkakas, di balik senyuman dan tertawa itu, ada beberapa kepahitan yang mereka tanggungkan, yang tidak diketahui oleh banyak orang lain. Banyak orang yang tertawa sedang hatinya luka parah. Banyak orang yang tertipu melihat cahaya panas di waktu terik di tanah lapang luas. Disangkanya cahaya itu air. Demi bila dia sampai ke sana hanya pasir belaka. Banyak sekali keadaan yang rahmat dipandang lahir, tetapi pada batinnya laknat." Hanya sekian perkataan yang menjawab. Kalau begitu, apakah arti bahagia itu dan di manakah batasnya? Seorang mengatakan bahagia itu didapat oleh orang yang mempunyai kekayaan cukup. Karena jika ada kekayaan, segala yang dimaksud tentu tercapai. Orang kaya di mana dia tinggal,
perkataannya didengar orang, salah-salah sedikit dimaafkan orang saja. Uang laksana madu lebah, segala macam semut dan kumbang datang menghirup manisnya. Sengsara ada pada kemiskinan. Meskipun benar perkataan yang keluar dari bibir, kebenaran itu tidak akan tegak karena tidak bertulang punggung. Tulang punggung ialah harta. Di dalam satu perhelatan atau pesta, maka sultan-sultan dan baginda-baginda didudukkan orang di depan rumah, sedang si miskin harus di muka jenjang saja. Yang lain mengatakan bahwa kemuliaan dan bahagia itu pada nama yang masyhur dan sebutan yang harum, mentereng, dijadikan orang buah bibir, dipuji ke tengah dan ke tepi. Itulah bahagia, katanya, yang lebih berharga daripada harta benda, karena kekayaan dunia tidaklah akan dibawa mati, tetapi nama baik tetap diingat orang. Buah pemikiran ini tiada mau putus-putus. Sebab itu timbullah keinginan hendak menyelidiki lebih jauh. Telah kita dengar bagaimana ukuran bahagia dan kaidah orang. Semua makhluk anak Adam ini rupanya ingin bahagia. Bukan saja mengetahui bahagia, tetapi mengecap bahagia. Seorang tadi mengatakan bahagia itu lantaran banyak harta. Tahukah apa sebab dia berkata begitu? Perkataannya itu rupanya timbul lantaran putus asa. Agaknya kerap kali langkahnya tertarung sebab dia miskin. Kerap maksudnya tak berhasil sebab dia fakir. Lalu diputuskannya saja bahwa bahagia itu pada uang, lain tidak. Barangkali juga sudah pernah pemikirannya tidak diterima orang, padahal benar. Hanya karena dia tidak punya uang, tidak kaya, lalu orang lengahkan saja. Jadi kaidahnya itu adalah dari hati yang kecewa. Seorang lagi dilihatnya ada beberapa pemimpin dan penganjur suatu paham. Kalau kita peturutkan bahagia itu mempunyai kaidah sebanyak orang, sebanyak penderitaan, sebanyak pengalaman, sebanyak kekecewaan. Di hadapan tugu kesedihan, berdirilah seorang pemimpin besar, sedang berpidato di hadapan beribu-ribu kaum. Maka terdengarlah olehku suaranya demikian bunyinya. Kalau engkau kaya, senangkanlah hatimu, karena di hadapanmu terbentang kesempatan untuk mengerjakan yang sulit-sulit. Perbuatanmu disyukuri orang, engkau beroleh pujian di mana-mana. Engkau menjadi mulia, tegakmu teguh. Di hadapan engkau terhampar permadani kepujian, sebab itu engkau memperoleh kebebasan dan kemerdekaan. Dan jika engkau fakir miskin, senangkanlah pula hatimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang telah menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi, lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat, dan nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu bagi kebencian. Kalau engkau dermawan, senangkanlah hatimu, karena dengan kedermawanan engkau dapat mengisi tangan yang kosong, telah dapat menutup tubuh yang bertelanjang. Engkau tegakkan orang yang telah hampir roboh. Dengan sebab itu, engkau telah menuruti perintah hatimu, dan engkau memperoleh bahagia. Berpuluh bahkan beratus makhluk Tuhan akan sanggup menghantarkan pujian kepada Tuhan lantaran pertolonganmu. Kesenangan hatimu yang tadinya cuma satu, sekarang akan berlipat ganda, sebab telah banyak orang lain yang telah mengecap nikmatnya. Dan kalau sekiranya engkau tak kuasa jadi dermawan, senangkanlah pula hatimu, sebab engkau tidak akan bertemu dengan suatu penyakit yang selalu menular kepada masyarakat manusia, yaitu tiada membalas guna, menghilangkan jasa. Mereka ambil kebaikan budi dan kedermawananmu itu jadi senjata untuk memukulkan tuduhan-tuduhan yang rendah. Saat yang demikian mesti datang kepada tiap-tiap dermawan, yang menyebabkan hati kerap kali patah dan badan kerap kali lemah, sehingga hingga hilang kepercayaan kepada segenap manusia. Disangka manusia tidak membalas guna, padahal langkah belum sampai lagi kepada puncak kebahagiaan dan memperoleh ampunan dari Tuhan.
Kalau engkau masih muda, remaja, senangkanlah hatimu. Karena pohon pengharapanmu masih subur, dahan-dahannya masih rindang dan rimbun. Tujuan kenangan-kenangan masih jauh, sebab umurmu masih muda. Mudahlah bagimu menjadikan mimpi menjadi kejadian yang sebenarnya. Dan kalau engkau telah tua, senangkan pula lah hatimu, karena engkau telah terlepas dari medan pertempuran dan perjuangan yang sengit, dan engkau telah memperoleh beberapa ilmu yang dalam di dalam sekolah hidup. Engkau telah tahu firasat, mengerti gerak-gerik, dan tahu kemana tujuan jalan yang ditempuhnya. Oleh sebab itu, maka segala pekerjaan yang engkau kerjakan itu, kalau engkau suka lebih banyak, akan membawa faedah dan lebih banyak tersingkir daripada bahaya. 1 detik daripada umurmu di masa tua lebih mahal harganya daripada bertahun-tahun di zaman muda, sebab semuanya telah engkau lalui dengan pandangan yang terang dan pengalaman yang pahit. Kalau engkau dari turunan yang mulia-mulia, tenangkanlah hatimu, karena dirimu tergambar dan terpeta di dalam hati tiap-tiap sahabat itu. Kalau engkau memang di dalam kalangan sahabat yang banyak itu, lezat rasanya kemenangan, dan kalau kalah tidak begitu terasa, lantaran banyaknya orang yang menghargai dan memperhatikan engkau. Engkau dapatlah insya, tandanya harga dirimu mahal dan timbanganmu berat. Yang penting ialah engkau dapat keluar dari daerah mementingkan diri seorang, memandang hanya engkau yang benar, lalu masuk ke dalam daerah yang baru, yaitu mengakui bahwa ada pula orang lain yang pintar, yang berpikir dan kuasa menimbang. Dan jika musuhmu banyak, senangkan pula hatimu, karena musuh-musuh itu ialah anak tangga untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Banyak musuh menjadi bukti atas sulitnya pekerjaan yang engkau kerjakan. Tiap-tiap bertambah maki celanya kepada engkau, atau hasad dengkinya, atau mulutnya yang kotor, dan perangainya yang keji. Bertambah teguhlah perasaanmu bahwa engkau bukan barang murah, tetapi barang mahal. Dari celaannya yang benar-benar mengenai kesalahanmu, engkau dapat memperoleh pengajaran. Mula-mula maksudnya hendak meracunimu dengan serangan-serangannya yang kejam dan keji, maka oleh engkau sendiri engkau saring racun itu, dan engkau ambil untuk pengobat dirimu mana yang berfaedah, engkau buangkan mana yang lebihnya. Ingatlah, pernahkah seekor burung elang yang terbang membumbung tinggi mempedulikan halangan burung layang-layang yang menghalanginya? Kalau badanmu sehat, senangkanlah hatimu. Tandanya telah nyata pada dirimu kekayaan Tuhan dan kemuliaan nikmat-Nya. Lantaran badan yang sehat, mudahlah engkau mendaki bukit kesusahan dan menempuh padang kesulitan. Dan kalau engkau sakit, senangkan pula lah hatimu, karena sudah ternyata bahwa dirimu adalah medan tempat perjuangan di antara dua alam yang dijadikan Tuhan, yaitu kesehatan dan kesakitan. Kemenangan akan terjadi kepada salah satu yang kuat. Kesembuhan mesti datang sesudah perjuangan itu, baik kesembuhan dunia ataupun kesembuhan yang sejati. Kalau engkau menjadi orang yang luar biasa, senangkanlah hatimu, karena pada tubuhmu telah nyata cahaya yang gilang gemilang. Tandanya Tuhan selalu melihat engkau dengan tenang, sehingga menimbulkan kesuburan dalam pikiranmu. Dilihatnya otakmu sehingga cerdas, dilihatnya matamu sehingga jadi azimat, dilihatnya suaramu sehingga jadi sihir. Bagi orang lain, perkataan dan tiap-tiap suku kalimat yang keluar dari mulutnya hanya menjadi tanda bahwa dia hidup saja. Tetapi bagi dirimu sendiri menjadi cahaya yang berapi dan bersemangat, boleh membakar dan boleh mendinginkan, boleh merendahkan dan boleh meninggikan, boleh memuliakan dan boleh menghinakan. Sehingga bolehlah engkau berkuasa berkata kepada alam, adalah, sehingga dia pun ada. Kalau engkau dilupakan orang, kurang masyhur, senangkanlah pula hatimu, karena lidah tidak banyak yang mencelamu, mulut tak banyak mencacatmu, tak ada orang lain yang dengki kepadamu, tak ada orang yang meniatkan jatuhmu, maka tak banyak memandangmu.
Itu di hadapanmu ada puncak bukit kemuliaan orang yang masyhur itu berdiri di atas masyarakat. Dan engkau pun salah seorang dari anggota masyarakat itu. Rumah batu yang indah berdiri di atas kumpulan tanah dan pasir yang kecil-kecil. Dengan demikian itu, engkau akan merasakan kesenangan hati yang kerap kali tak didapat oleh orang yang bibirnya tak pernah merasakan air hidup dan rohnya tak pernah mandi di dalam ombak ilham. Kalau sahabatmu setia kepadamu, tenangkanlah hatimu, karena pertukaran siang dan malam telah menganugerahi engkau kekayaan yang paling kekal. Dan kalau kawanmu khianat, senangkanlah juga hatimu, sebab kalau kawan-kawan yang khianat itu mungkir dan meninggalkan engkau, tandanya dia telah memberikan jalan yang lapang buat engkau. Bahagia itu dekat dengan kita, ada di dalam diri kita.